Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhri Ismail dengan NIM 24051766025. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cyberbullying dengan tema komentar sekali, luka selamanya. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi. Pasti mereka nggak akan jauh dari yang namanya TikTok, Instagram, WhatsApp, ataupun game online. Nah, media sosial ini sebenarnya punya banyak manfaat. Kita bisa mencari informasi, berkomunikasi, belajar, bahkan mencari hiburan. Tapi di balik semua itu, ada dampak negatif yang sering dianggap remeh, yaitu cyberbullying. Kadang kita melihat orang dihina di komentar lalu menganggap itu lucu, bahkan banyak yang ikut menertawakan tanpa sadar kalau korban bisa merasa sakit hati. Padahal satu komentar saja bisa membuat seorang kehilangan rasa percaya diri, dan lebih parahnya lagi, luka karena kata-kata itu kadang lebih sulit hilang dibandingkan luka fisik. Karena itu, saya memilih tema ini. Menurut saya, cyberbullying sudah menjadi masalah yang sering terjadi, terutama di kalangan remaja dan pengguna media sosial. Oke, sebelum lanjut, kita harus memahami dulu apa itu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah tindakan menghina, menyakiti, atau mempermalukan, bahkan bisa jadi mengancam seseorang melalui media digital atau internet. Kadang, bullying bisa terjadi secara langsung. Cyberbullying terjadi lewat layar handphone atau komputer. Misalnya menghina lewat komentar, menyebarkan foto tanpa izin, membuat postingan untuk menjatuhkan seorang, atau mempermalukan orang lain di media sosial. Sekarang, cyberbullying bisa terjadi di mana saja. Di Instagram ada komentar jahat, di TikTok ada body shaming, di WhatsApp kadang kita dibicarakan oleh teman-teman kita gitu di grup. Nah, bahkan di game online juga itu bakal banyak kayak orang-orang yang berkata-kata toksik, berkata kasar. Nah, yang membuat cyberbullying berbahaya ini karena internet itu sangat luas dan cepat menyebarnya. Kalau seseorang dihina di dunia nyata, mungkin hanya beberapa orang aja yang ngelihat gitu. Tapi kalau di media sosial, ribuan bahkan jutaan orang tuh bisa ikut ngelihat. Selain itu, jejak digital tuh juga sulit hilang. Komentar atau postingan yang menyakitkan tuh bisa terus-terusan dilihat sama korbannya gitu. Nah, kadang pelaku juga merasa aman karena penggunaan kayak akun fake. Mereka jadi kayak merasa anonim gitu. Mereka merasa bebas berkata kasar karena tidak ada yang ngetahuin mereka. Nah, padahal meskipun hanya lewat layar, korban tetap manusia yang punya perasaan gitu. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk cyberbullying. Nah, cyberbullying tuh punya banyak bentuk dan seringkali kita jumpai tanpa kita sadar gitu. Kalau wah ini adalah cyberbullying gitu, kita kayak nggak sadar. Nah, yang pertama itu adalah hate comment. Biasanya itu merupakan komen kayak ya kata-kata kasar atau kata-kata menghina di kolom komentar gitu. Komentar seperti itu dia terlihat sederhana, tapi kalau diterima terus-menerus bisa ngebuat korbannya itu down mentalnya. Yang kedua itu adalah body shaming. Body shaming tuh kayak menghina fisik seseorang. Misalnya dia menghina berat badan, warna kulit, bentuk wajah, tinggi badan, ya ataupun penampilan orangnya lah. Sekarang body shaming tuh sering dianggap bercanda, padahal belum tentu orang yang dihina merasa lucu gitu. Ada juga orang yang setelah dihina fisiknya dia malah jadi minder, dia jadi nggak percaya diri, mungkin dia malah jadi takut tampil di depan umum. Yang ketiga adalah penyebaran fitnah atau rumor. Contoh menyebarkan gosip palsu tentang seseorang supaya dibenci banyak orang. Kadang informasi yang belum jelas kebenarannya itu kayak langsung aja disebarkan tanpa pikirkan dampaknya ke korbannya. Selanjutnya itu adalah pelecehan di media sosial. Misalnya mengirim pesan yang gak pantas, komentar yang membuat gak nyaman, atau ya kayak dia mengganggu, nge-DM terus-terusan, entah dia ibarat bahasanya itu tuh kayak entah ngegombal atau segala macamnya gitu. Dan yang terakhir itu adalah penyebaran foto atau video tanpa izin. Ini juga sering terjadi teman-teman. Kayak misalkannya kita pakai foto teman kita buat dijadiin meme atau dijadiin stiker buat bahan bercandaan gitu, tapi kita nggak tahu perasaan teman kita itu gimana. Padahal tindakan seperti itu tuh bisa aja mempermalukan seseorang dan merusak mentalnya. Oke, kita masuk ke penyebab cyberbullying. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa sih orang-orang itu mau ngelakuin cyberbullying gitu? Kayak apa sih untungnya buat mereka? Nah, kadang-kadang
Karena mereka itu tuh ngerasa, ya tadi balik lagi, mereka tuh ngerasa anonim, gak ada yang tahu mereka pakai akun fake mungkin kan, juga di internet doang. Jadi saat mereka ngerasa cuma ada di balik layar, mereka tuh merasa kayak aman dan sulit dikenali. Akibatnya mereka berani kayak berkata kasar, ngehina-ngina orang gitu. Padahal kalau ketemu secara langsung belum tentu mereka seberani itu gitu. Penyebab keduanya itu adalah ingin mencari perhatian. Ada orang yang sengaja kayak membuat kayak komentar-komentar yang jelek, yang jahat gitu tuh supaya dianggap lucu aja, atau supaya mendapatkan banyak like gitu. Kadang juga karena ikut-ikutan teman. Misalnya ada satu orang kayak menghina, lalu yang lain itu tuh kayak ikut-ikutan ngetawain aja, dan akhirnya juga ikut ngehina gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kurangnya empati, juga menjadi penyebab yang penting teman-teman. Banyak orang yang belum sadar bahwa kata-kata yang kasar itu tuh bisa sangat mempengaruhi mental seseorang. Mungkin mereka mikirnya kayak cuma, orang cuma bercanda, dia baperan. Padahal dia tuh belum tahu gimana kondisi korbannya gitu, gimana perasaan korbannya. Ada juga itu faktor gampang kepancing emosi. Mungkin dia lagi marah di media sosial, dia lagi debat di media sosial, mungkin dia kalah argumen, apa ujung-ujungnya dia larinya ke membuli fisik atau segala macamnya. Nah, itu bisa jadi juga teman-teman. Nah, yang paling terakhir itu tuh kayak supaya buat viral di media sosial, kayak demi terkenal atau membuat kontennya ramai, itu banyak orang yang mempermalukan orang lain. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat sekarang di media sosial teman-teman. Di TikTok misalnya, itu banyak konten kayak yang mungkin ngeprank orang homeless di pinggir jalan gitu, dikerjain buat dikasih makanan, ternyata makanannya kosong segala macam gitu. Nah, itu contohnya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke dampak cyberbullying. Nah, cyberbullying ini punya dampak yang sangat serius teman-teman. Dampaknya bukan cuma sementara, tapi bisa jadi dia bertahan lama teman-teman. Yang pertama itu adalah stres dan kecemasan. Korban sering merasa takut membuka media sosial karena dia kayak khawatir bakal dihina lagi gitu. Mereka tuh jadi overthinking, memikirkan komentar orang lain. Yang kedua itu ada kehilangan rasa percaya diri. Kalau seorang terusan dihina setiap hari, dia lama-lama pasti bakal percaya dengan hinaan tersebut gitu. Kayak dia, kayaknya yang dia omongin bener deh, kayaknya aku memang hitam deh, kayaknya aku memang gendut deh gitu. Nah, jadi kayak misalnya awalnya dia percaya diri, tapi setelah keseringan dihina, jadi dia lama-lama itu bakal merasa minder teman-teman. Bahkan dia nggak nyaman sama dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu tuh berlanjut. Setelah tadi dia jadi minder, dia jadi nggak percaya diri, pasti dia bakal lanjut takut bersosialisasi. Mereka bakal lebih memilih diam, menjauh dari lingkungan, atau dia menghindari interaksi dengan orang lain gitu teman-teman. Nah, cyberbullying juga bisa menyebabkan gangguan mental. Korban bisa mengalami depresi, cemas berlebihan, dan merasa sendirian. Selain itu, prestasi belajar juga pasti bakal menurun teman-teman, karena pikiran korban dipenuhi rasa sedih dan tekanan. Mereka jadi sulit fokus buat belajar. Kadang orang tuh hanya melihat luka fisik, tapi mereka tuh nggak sadar kalau luka mental tuh juga sangat berbahaya gitu. Dan yang paling menyedihkan, banyak korban yang memilih diam karena dia tuh kayak takut dibilang lebay, dibilang baperan. Padahal sebenarnya mereka tuh cuma butuh didengarkan dan didukung doang. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita langsung lanjut ke contoh cyberbullying. Nah, kalau kita lihat media sosial sekarang, sebenarnya tuh contoh cyberbullying tuh sangat-sangat banyak teman-teman. Misalkannya kayak komentar jelek banget sih, atau komentar yang merendahkan fisik seorang gitu. Ada juga komentar pelecehan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kayak misalkannya kayak, seksi banget bisa nih gitu. Banyak lah pokoknya macamnya teman-teman. Ada juga kayak yang jadiin meme, jadiin foto orang meme segala macam. Contohnya meme MBG, Mas Bahlil ganteng, itu juga masuk ke cyberbullying ya teman-teman. Karena kayak sebenarnya pelaku itu tuh nggak sadar kalau itu sebuah pembulian. Mereka nganggap itu kayak cuma sebuah hiburan gitu, padahal korban itu tuh bisa mengingat
kejadian itu tuh bertahun-tahun mungkin. Kita mungkin hanya mengetik berapa detik, kita ngebuat komentar, kita ngebuat meme tuh hanya berapa detik doang. Tapi efeknya itu tuh bisa lama bagi seorang korbannya. Karena itu penting banget untuk kita itu tuh berpikir sebelum berkomentar gitu. Coba kita bayangkan, kita posisikan kalau kita yang ada di mereka gitu. Kita harus bisa memposisikan diri kita gimana kalau jadi mereka. Nah, apakah kita bakal baik-baik aja kalau dihina ribuan, mungkin jutaan orang? Kan belum tentu. Nah, maka dari itu kita harus lebih hati-hati saat menggunakan media sosial. Kemudian kita lanjut ke cara mencegah cyberbullying. Nah, menurut saya pencegahan cyberbullying itu tuh yang paling baik tuh kita mencegah dari diri kita sendiri dulu deh sebelum kita ngurusin orang lain. Kayak paling sederhananya tuh kita kayak berpikir gitu sebelum kita berkomentar. Kalau komentar kita menyakiti orang lain, lebih baik kayak nggak usah dikirim gitu. Kita juga harus menggunakan media sosial tuh dengan bijak. Media sosial tuh seharusnya menjadi tempat berbagi hal positif, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, bukan kayak tempat malah kita menyebarkan kebencian buat kita ngebully orang lain. Media sosial tuh gunanya tuh bukan itu. Nah, kemudian kita juga harus belajar menghargai perasaan orang lain gitu. Apa yang menurut kita lucu itu tuh belum tentu lucu bagi orang lain. Kalau melihat cyberbullying tuh usahain kita jangan ikut menertawakan atau menyebarkannya. Kalau bisa kita lanjutkan. Kalau bisa tuh kita malah melaporkan akun-akun toksik, mungkin yang menghina orang lain, yang jadiin fisik orang lain bahan candaan. Nah, yang paling penting tuh kita harus mendukung korban, teman-teman. Kadang kayak yang dukungan menurut kita kecil, kayak ya sekedar kayak mendengarkan atau membela, itu tuh membuat korban tuh merasa mereka tuh nggak sendirian, teman-teman. Nah, jadi kalau semua orang lebih peduli dan lebih bijak menggunakan media sosial, cyberbullying itu pasti bisa berkurang, teman-teman. Oke, kita masuk ke kesimpulannya ya, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, cyberbullying itu bukan sekadar candaan biasa di internet. Komentar yang terlihat kecil bagi kita bisa menjadi luka besar bagi orang lain. Cyberbullying dapat menyebabkan stres, kehilangan rasa percaya diri, gangguan mental, dan membuat seorang takut bersosialisasi. Karena itu kita harus lebih bijak menggunakan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kita mulailah dari diri kita sendiri dulu untuk menjaga ucapan dan menghargai perasaan orang lain. Karena pada akhirnya kata-kata yang kita tulis di internet juga mencerminkan gimana diri kita. Oke, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cyberbullying dengan tema komentar sekali luka selamanya. Semoga setelah presentasi ini kita bisa lebih sadar bahwa perkataan di media sosial memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Mari menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.